Apa kata Ustaz? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam kitab Bughiyah, di kitab Ghunyah, di dalam kitab Ghunyah li Sayyidil Kilani an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu gal. Ini diriwayatkan di kitab Ghunyah daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahwa apa? Dikatakan Rajab syahrullah. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan adalah bulan umatku. Bulan dikatakan bulanku kata Nabi SAW, syahri ay syahrus salat ala Nabi SAW. Kita dianjurkan untuk banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena memang dikatakan bahwa turunnya ayat perintah untuk kita bersalawat kepada Nabi SAW yaitu di bulan Sya'ban, tepatnya di nisif Sya'ban. Itu ayat yang sudah kita sering dengarkan, yaitu ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini pakai apa fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu berarti ada artian at-tajaddud, selalu diperbaharui. Allah tidak berhenti bersalawat kepada Nabi SAW semasa hidupnya saja, tapi sampai saat ini pun Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat kepada Nabi SAW. Yusallun pakai fi'il mudhari'. Innallah, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi SAW. Setelah memulai salawat Allah dan para malaikatnya juga membaca salawat kepada Nabi, baru Allah merintahkan kita orang-orang yang beriman untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah kepada Nabi SAW dan bersalamlah dengan sebenar-benarnya salam. Nah, ini turunnya ayat ini yaitu di bulan apa? Sya'ban. Karena itu ya bulan Sya'ban dikatakan bulannya Nabi SAW. Artinya apa? Kita dianjurkan untuk banyak membaca salawat kepada Nabi SAW. Adapun fadilah daripada bersalawat kepada Nabi SAW sangatlah banyak. Fadilah daripada bersalawat kepada Nabi SAW sangatlah banyak. Di antaranya apa? Setiap kali kita bersalawat kepada Nabi SAW, ketahuilah bahwa salawat dan salam kita sampai kepada Nabi SAW. Dan Nabi juga ikut menjawab salawat dan salam kita. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Ma min ahadin, tidak ada seorang pun yusallimu alayya yang bersalam kepadaku. Jadi siapapun yang bersalam kepadaku kata Nabi SAW, illa kecuali raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah mengembalikan kepadaku ruhku. Allah mengembalikan kepadaku ruhku, ya artinya apa? Dikembalikan rohnya ya kepada jasad Nabi SAW, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku menjawab daripada salam orang tadi. Jadi ketika kita bersalawat, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, Nabi menjawab. Dan apa? Dan itu setiap kali salawat daripada hambanya. Dan ini terbukti banyak di antara para aulia Allah, di antara kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang Allah bukakan hijab sehingga apa? Mendengarkan jawaban dari Nabi SAW secara langsung. Banyak di antara para aulia yang mendengarkan apa? Jawaban secara langsung daripada jawaban salam Nabi SAW. Di antaranya yang sudah mungkin pernah kita ceritakan yaitu Al-Habib Ali Khalid Ghasam, yaitu seorang sada yang pertama kali dikubur di pekuburan Zambal. Dia itu setiap kali bersolawat, setiap kali solawat dan salam kepada Nabi SAW ketika tasyahud akhir, ketika tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, bersalam kepada Nabi SAW, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Itu langsung jawaban dari Nabi SAW didengar. Waalaikumsalam ya Syekh, dijawab langsung sama Nabi SAW. Ini karamah, kemuliaan yang diberikan oleh para aulia Allah. Ini
anehnya bukan hanya Al-Habib Ali Khalid Qassam yang mendengarkan jawabannya, tapi orang-orang yang ikut sholat berjamaah dengan beliau pun ikut mendengarkan jawaban daripada Nabi SAW. Karena di zamannya banyak daripada orang-orang ingin sholat di belakang ini Al-Habib Ali Khalid Qassam. Kenapa? Karena ingin mendengarkan jawaban daripada Nabi SAW. Waalaikumsalam ya Syekh. Ini di antara contoh yang diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka hijabnya. Kita juga harus yakin di antara mungkin dalil yang secara zahir daripada ilmu nahu ini, kita ketika bersalawat, ketika tasyahud pakai kaf khitab. Kalau kaf khitab itu berarti ada orang di depannya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, berarti ada di hadapan dia. Kalau tidak ada orangnya apa? Assalamu alaihi. Atau kalau mereka banyak assalamu alaihim. Tapi ini menggunakan apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, berarti Nabi ada. Dan Nabi menjawab salawat dan salam yang kita haturkan kepada siapa? Kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, ya, kita dianjurkan untuk banyak bersalawat. Supaya apa? Supaya selalu dijawab oleh Nabi SAW. Kalau salawat dari Nabi kepada umatnya itu apa? Yaitu doanya Nabi kepada kita. Karena itu apa? Yang banyak-banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Apalagi ya salawat satu kali saja daripada seorang hamba, balasan dari Allah 10 kali lipat. Kita bersalawat satu kali, apa nilainya salawat kita? Ada orang yang mau menghargai daripada nilai salawat kita. Kamu bersalawat kepada Nabi SAW 100 kali tak bayar. Oh no, singgelem. Aku mau bersalawat 1000 kali, ada yang mau bayar. Salawat kita tidak bernilai, tapi ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sangat bernilai. Kenapa? Kita yang membutuhkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan satu kali bersalawat kepada Nabi SAW, Allah membalas 10 kali lipat. 10 kali balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa salawat Allah terhadap hambanya? Salawat Allah terhadap hambanya yaitu rahmatnya, ridhonya, perhatiannya kepada itu hamba. Satu kali dibalas 10 kali. Itu apa? Nabi SAW bersabda, "Man shalla alayya marratan sallallahu biha asyra." Barang siapa ya bersalawat kepadaku satu kali kita bersalawat kepada Nabi SAW sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali. Kalau kita 10 kali ya 100 kali dari Allah. Kalau 100 kali ya 1000 kali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ya ini amalan yang tidak ada beban bagi kita untuk mengamalkannya, tapi balasannya sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Nabi sudah menjanjikan, siapa sih orang yang terdekatnya Nabi SAW? Orang yang terdekatnya Nabi siapa? Orang yang banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan apa? Agrabukum manzilatan bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Paling dekatnya kamu sekalian nanti di hari kiamat denganku, kata Nabi SAW, itu orang yang paling banyak di antara kamu bersalawat kepada Nabi SAW. Paling dekat. Kalau sudah dikatakan paling dekat dengan Nabi tempatnya di hari kiamat, ya Nabi tentunya tempatnya di mana? Di surga. Nabi tempatnya di surga, berarti kita masuk surga. Kemudian tempatnya Nabi itu surganya, kalau dekat dengan Nabi berarti apa? Tempatnya Nabi itu tempat yang paling istimewa. Berarti kita juga akan ditempatkan di surga dan tempat yang paling istimewa. Karena itu ya perbanyak kita untuk membaca salawat kepada Nabi SAW, lebih-lebih di bulan Sya'ban ini. Ya lebih-lebih di bulan Sya'ban. Apalagi ya diantaranya fadilahnya ketika kita membaca salawat kepada Nabi SAW, maka apa? Akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man shalla alayya qa'idan ya ghufira lahu qabla ayyakum." Barang siapa yang bersalawat dalam keadaan duduk, kita dalam keadaan duduk seperti ini bersalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bersalat.
Kita diampuni dosanya, ghufira lahu, akan diampuni baginya apa? Qabla ayyagum, sebelum berdiri. Salawat dalam keadaan duduk diampuni dosanya sebelum berdiri. Wa man shalla alayya qa'iman, barang siapa yang bersalawat kepadaku dalam keadaan berdiri, ghufira lahu qabla ayyaq'ud, maka akan diampuni baginya apa? Dosa sebelum dia duduk. Dia salawat dalam keadaan berdiri, sebelum duduk sudah diampuni dosanya. Itu seperti kita saat ini mahal qiyam bersalawat kepada Nabi SAW, sebelum duduk kita sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya muttaji'an ghufira lahu qabla ayyaq'ud. Kita tidur-tiduran baca salawat. Ayo, apa boleh baca berzikir dalam keadaan tidur-tiduran? Boleh. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Boleh. Kamu mau berzikir kepada Allah SWT, mau berdiri, mau dalam keadaan duduk, mau dalam keadaan ittija, tidur miring, dalam keadaan apa, berbaring, ya boleh kita bersalawat kepada berzikir kepada Allah SWT. Di antara berzikir yaitu salawat. Ini di antaranya apa? Barang siapa yang membaca salawat kepadaku, kata Nabi SAW, dalam keadaan ittija, maka akan diampuni dosanya sebelum dia duduk. Oh, fadilah salawat sangatlah banyak. Karena itu tinggal kita ada kemauan, ada keinginan untuk mendapatkan pahala yang besar atau tidak. Oh, banyak juga cerita-cerita yang terjadi di antara daripada apa? Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Salawat itu dikatakan la tahtaju ila syekh wa la taftakiru ila hudur wa la yubtilu harriya. Ini fadilah salawat, yaitu apa? Tidak butuh apa kepada guru. Kita tidak butuh pakai guru kalau bersalawat itu. Kita bersalawat ya pasti akan dibalas oleh Nabi SAW, akan dijawab oleh Nabi. La taftakir ila hudur, tidak butuh apa hadir hatinya. Kalau kita berzikir kepada Allah, istighfar atau baca tasbih, tapi tanpa hudur kurang nilainya. Pahala mungkin ya kita mungkin tidak mendapatkannya tanpa ada hudur. Tapi apa? Kalau salawat kepada Nabi, walaupun hati kita tidak hadir, dapat pahala. Tetap kita dapat keutamaan-keutamaan daripada salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wala yubtilu harriya, tidak membatalkan salawat kepada Nabi SAW itu apa? Riya. Nanti ketika kita seandainya kita duduk di sini, kita hadir di tempat ini, saya mengajar, Anda belajar, Anda duduk itikaf, tapi berangkat dari rumah pingin dipuji sama orang, pingin dianggap orang baik, sia-sia. Pahalanya apa? Habis. Kenapa? Karena ar-riya yukhbitul amal. Riya itu bisa merusak daripada amal perbuatan kita. Ketika kita sedekah, kita ingin dianggap sebagai orang dermawan, sia-sia. Tidak dapat pahala sama sekali daripada sedekah kita. Tapi kalau salawat kepada Nabi SAW, walaupun dalam keadaan riya seandainya, ingin dipuji seandainya baca salawat, tetap dapat fadilahnya daripada salawat kepada Nabi SAW. Apalagi kalau ikhlas, apalagi kalau hadir hatinya, tentunya pahalanya lebih besar. Karena itu perbanyak membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.